Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Resmi pelatih Patrick Kluivert memanggil 28 pemain timnas Indonesia untuk berlaga di ron 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam Garuda Calling yang dilakukan oleh Kluivert ini banyak kejutan ya, pemain yang dipanggil maupun pemain yang tidak dipanggil. Nah, beberapa pemain yang tidak dipanggil ini ada beberapa yang sangat mengejutkan dan menuai pro dan kontra. Yang paling utama tentu tidak dilibatkannya Marcelino Ferdinand pada laga yang akan berlangsung pada tanggal 9 Oktober. Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi, kemudian tanggal 12 Oktober berhadapan dengan Irak. Tentu sangat mengejutkan mengingat peran sentral Marcelino Ferdinand selama ini yang kita tahu menyelamatkan muka Indonesia saat berhadapan dengan Arab Saudi untuk memastikan Indonesia bisa lolos sampai ke round 4 sejauh ini tidak terlepas dari peran vital dari Marcelino Ferdinand ya. Karena memang selama ini dia memang menjadi andalan bagi era Sintayong maupun Patrick Kluivert selama ini ya. Tapi mungkin ada alasan lain kenapa kemudian Kluivert tidak melibatkan Marcelino Ferdinand. Kemudian juga ada Rafael Strijk yang kita tahu bersama klubnya Dewa United penampilannya menurun. Begitupun yang saya sebut tadi, Marcelino Ferdinand ini kan memang jarang mendapatkan menit bermain di klubnya. Kemudian yang paling mengejutkan lagi Adrian Wibowo ya, pemain naturalisasi yang baru saja dipanggil bulan kemarin, ini juga tidak dilibatkan. Padahal kalau kita melihat permainan dari Adrian Wibowo di laga terakhir timnas Indonesia ini memang sangat potensial gitu ya. Ada juga Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam Bahar. Pratama Arhan memang ini selama timnas dilatih Patrick Kluivert ini memang sudah mulai kehilangan tempatnya di timnas Indonesia, karena memang di klubnya Pratama Arhan ini juga jarang diberikan kesempatan ya, meskipun juga kemarin bermain selama 78 menit. Asnawi Mangkualam Bahar tentu ini juga kejutan juga, tapi kalau melihat komposisi pemain yang dimiliki timnas Indonesia ya, di posisi back sayap, back kiri misal Pratama Arhan ini juga akan sangat sulit bersaing dengan Calvin Verdong, Dean James di situ. Kemudian ada Nathan Chuan juga bisa dimainkan di situ, ada Sen Patinama. Di kanan misalkan ada Kevin Dix, ada Iliano Renders, Sandy Walsh juga di situ. Tentu ini akan membuat Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam Bahar akan kesulitan menembus timnas Indonesia. Kemudian ya memang sebenarnya tidak mengagetkan ketika kemudian pelatih Patrick Kluivert tidak melibatkan Marcelino Ferdinand, kemudian Adrian Wibowo, Rafael Strijk, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam Bahar, karena kita di awal memang pelatih Patrick Kluivert sudah menyampaikan bahwa pemain yang kurang mendapatkan menit bermain di klubnya maka itu akan menjadi catatan buat Patrick Kluivert untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Artinya pemain yang sedikit mendapatkan menit bermain ini kemungkinan besar ini memang tidak akan dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Dan terbukti Marcelino Ferdinand meskipun selama ini menjadi andalan timnas Indonesia, bahkan saat berhadapan dengan Arab Saudi dia adalah penyelamat timnas Indonesia, ini tidak dilibatkan, diisi oleh pemain yang di klubnya mendapatkan menit reguler bermain. Jadi memang itu adalah komitmen dari Patrick Kluivert yang sudah disampaikan di awal ya. Jadi bisa kita katakan memang Patrick Kluivert konsisten dengan apa yang diucapkan, meskipun banyak yang bertanya-tanya dengan peran sentral pemain sekaliber Rafael Strijk dan Marcelino Ferdinand. Nah, dari 28 pemain ini juga ada beberapa kejutan yang dipanggil. Tentu yang paling fenomena adalah Olen Romeni yang kita tahu sedang cedera dan pada bulan ini dia dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Ini tentu menjadi kabar
baik dan mengejutkan ya, karena memang Olen Romeni baru saja sembuh mungkin dari cedera dan saya melihat belum bermain di klubnya. Nah, berikut adalah 28 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert ya. Kita dari posisi kiper Emil Audero tentu dipanggil ya, mengingat peran sentral dia di klubnya di Serie A. Dia tampil cukup baik bersama Cremonese, melakukan beberapa penyelamatan saat berhadapan dengan AC Milan dan lain sebagainya. Tentu ini tidak akan ketinggalan ya. Kemudian Martin Paes, pemain yang absen dalam beberapa bulan terakhir bersama timnas Indonesia, ini sudah sembuh dari cedera mungkin ya, sehingga dipanggil oleh Patrick Kluivert. Hernando Ari, kiper Persebaya, juga masih dilibatkan, pemain muda masa depan Indonesia ini dalam posisi kiper. Lini belakang ada Justin Hapner, preman timnas Indonesia yang tampil gemilang di Eredivisie Belanda ya, yang di luar dugaan gitu ya, tampil cukup ciamik di Eredivisie musim ini. Ada Jay Itses dari Sassuolo, ini tampil cukup apik juga dalam pertandingan terakhir duetnya bersama Kevin Dix di timnas Indonesia, dan di klubnya ini cukup baik ya. Rizky Ridho, Jordi Amat ini juga dipanggil ya, Kevin Dix. Jadi ada 5 pemain, Justin Hapner, Jay Itses, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Kevin Dix. Yang mengejutkan tentu tidak dipanggilnya Messilgers lagi ya, saya ketinggalan tadi tidak dibahas, karena memang Messilgers ini masih banyak masalah bersama klubnya sehingga jarang dimainkan ya. Nah, beralih ke back sayap, ini cukup banyak ya. Ada Sen Patinama yang gemilang bersama Buriram United back kiri, kemudian Calvin Verdong dan Dean James. Yang mengejutkan tentu Calvin Verdong ya, yang bermain di Lille bersama Olivier Giroud dan tadi malam bermain di Liga Eropa, tampil cukup baik ya dalam bertahan maupun menyerang, sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa pertambahan memang akan sulit menembus skor timnas Indonesia sekarang ya, mengingat beberapa pemain ini kualitasnya melebihi dia gitu ya. Kemudian di kanan tentu ada Sandy Walsh dan Eliano Renders. Kemudian ada Yance Sayuri, ini serba bisa Yance ya, ini pemain dari Liga Indonesia, bisa di kiri ataupun di kanan ya. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sen Patinama, Eliano Renders, Sayuri, Sandy Walsh, Calvin Verdong, dan Dean James. Nah, di posisi gelandang ini ada Nathan Chuan, pemain yang bermain di Willem II dan juga tampil ciamik musim ini ya. Dan Tom Haye di Persib Bandung, Joy Palupesi, Lommel SK di Liga 2 Belgia, Mark Klok juga Persib Bandung, Ricky Kambuaya dan Lili Pali dari Dewa United, dan Beckham Putra. Nah, praktis kalau kita melihat di sini banyak pemain Persib Bandung ya yang dilibatkan dari Liga Indonesia. Kemudian di penyerang ini ada Olen Romeni, Mauro Zylstra, pemain yang baru saja dinaturalisasi, Ramadan Sananta, Ragnar Orad Mangon, Milano Jonathan, Egy Maulana Fikri, dan Yakob Sayuri. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain yang berposisi penyerang. Kemudian di gelandang antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Meskipun di antara pemain yang saya sebut rata-rata ini pemain yang versatile. Orang ini contohnya di striker dia juga bisa bermain di sayap. Mauro Zylstra ini berposisi sebagai penyerang. Ada Milano Jonathan ya, pemain sayap. Kalau kita melihat komposisi pemain yang dipanggil, kita optimis ya, kita akan mengalahkan Arab Saudi dan Irak yang akan berlangsung 9 Oktober dan tanggal 12 Oktober mendatang gitu ya. Jadi dari komposisi yang saya baca ini memang Patrick Kluivert ini tidak melihat dari mana liga berasal, tapi kualitas pemain yang paling dilihat oleh pelatih Patrick Kluivert. Terbukti pemain Liga 1 ini banyak yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Jadi good job untuk timnas Indonesia. Semoga memberikan hasil terbaik 28 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Dan untuk beberapa pemain yang tidak dipanggil, semangat, karena kita melihat Kluivert ini objektif ya. Jadi meskipun pemain asli Indonesia, kalau kemudian tampil baik, maksudnya dari Liga Indonesia, pasti akan dipanggil.
Good job Timnas Indonesia, bravo Timnas Indonesia.